kita sebagai murid ketika dikasih tangan sama guru, itu sesuatu yang luar biasa loh. Ya. Iya. Kita nyiumi Iya. beliau itu Justru kita itu adalah gitu ya. ekspresi cinta dan rindu kita sama beliau. Ini ada cerita bagus banget ketika anak mondok ini. Ini ya kan ya? Anak dulu. Jangan. Loh. Anak dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, sore hari ini kembali berjumpa di Haifala Podcast. Kita bersyukur sekali sore hari ini sangat sejuk di bawah turunnya hujan, kedatangan seorang tamu yang luar biasa, seorang Gus yang sangat unik, tidak ada duanya di alam semesta ini, only one in this world. Gus Maulana, Masya Allah, Anta Maulana. Beliau ini orang yang juru kuncinya Solo ya, juru kuncinya Solo. Ini anak-anak muda Solo semuanya ngajinya sama beliau. Nah. Gus, gimana kabarnya Gus? Alhamdulillah khair ya. Antum sehat ya? Alhamdulillah. Kita sudah ketemu sejam kok baru alhamdulillah khair gitu. Ya ini tadi pemanasan. Pemanasan ya. Gimana alam semesta akhir ya? Alam semesta ini sedang menuju akhir zaman. Ya Allah. Akhir zaman. Gitu ya. Kali ini saya sowan sama Habib Ja'far Al-Jufri. Namanya sowan, itu yang nanyanya yang sowan. Yang bertanya itu yang sowan. Jadi ana mau nanya Habib. Tapi itu kalau di luar Haifala, Gus. Enggak bisa. Di sini tetap anak yang punya majelis, anak yang bakal nanya sama antum. Enggak bisa, Beb. Enggak bisa. Jadi kan anak jauh-jauh dari Solo ya. Oke. Jadi anak dari Solo tuh sudah banyak menyimpan pertanyaan. Jadi kalau anak enggak tanyakan, nanti ya meledos di sini. Meledos gitu ya. Ustaz Hasan, ini gimana ini ceritanya Ustaz Hasan? Anak pertama, anak mau nanya, Haifala nih apa? Haifala ini apa? Haifala berasal dari kalimat hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Jadi setiap kalimat thayyibah itu punya nama. Bismillahirrahmanirrahim namanya basmalah. Alhamdulillahirabbil alamin namanya hamdalah. Subhanallah namanya sabhalah. Ya. La haula wala quwata illa billah namanya hauqalah. Ya. Hayya 'alas shalah namanya haysalah. Ya. Hayya 'alal falah namanya haifalah. Haifalah. Nah, ini kita nemunya pas lagi ngaji Ibnu Katsir, majelis subuh. Sama siapa itu? Ana yang menyampaikan ke teman-teman itu. Oh gitu. Itu kan tradisi kita, ibaratnya setiap subuh kita ngaji Ibnu Katsir, terus nemulah kalimat-kalimat ini. Ajib ini gitu ya. Ajib. Ini jawaban istikharah ana selama ini. Nah, istikharah setahun, Gus, minta nama ini. Minta nama yang bisa menjembatani antara perjuangan dakwah kita hari ini dengan visi anak gitu. Iya. Kalau kegiatan dakwah antum Gus ini anak sehari nganggur Beb di rumah. Subhanallah. Mandiin anak dulang. Anak antum berapa Gus sekarang? Oh, aslinya 2 Beb, tapi sekarang baru 1. Oke. Iya, sama kayak antum. Kita kan seusia lah ya. Cuman ya agak tua antum sedikit. Tapi mungkin. Menurut cerita orang banyak antum ngelola pesma, pondok pesantren. Pesmanya namanya apa Gus? Pesmanya Anta ya Maulana. Anta ya Maulana. Kenapa Anta ya Maulana gitu ya? Ini namanya wis Gus. Kenapa kok antum pilih nama Anta ya Maulana? Dari mana ceritanya? Apa filosofinya? Ini sebenarnya belum pernah tak ceritakan di mana-mana. Asik. Mahal ini. Gus Maulana undercover ini. Mahal ini. Iya. Jadi berawal dari guru kita. Nah, sebelum saya cerita, ini guru kita berdua ini ternyata sama. Abuya Said Alawi Al-Labisi. Beliau ini ketika salaman sama anak Beb, dari dulu itu mesti satu kalimat yang beliau lafadzkan atau itu beliau bilang gini, Maulana ya Maulana, ya gitu. Sami du'ana, gitu terus gitu. Terus Ana juga mikir selain itu Maulana ini kan ada tiga khitab di situ sebenarnya. Yang pertama kan Maulana itu ditujukan kepada Allah sebenarnya. Yang kedua Maulana itu kepada Kanjeng Nabi. Rasulullah SAW. Yang ketiga Maulana itu ke guru-guru kita. Yeah. Jadi dari situ 3 itu saya kumpulkan menjadi Anta ya Maulana. Anta Maulana, ajib. Ya kemudian yang ketiga, filosof ketiga ya dari Quran lagi lah, dari Quran. Dari penutup Al-Baqarah itu ternyata Anta Maulana, Anta ya Maulana, Anta Maulana Masurna. Itu sebenarnya sebelum itu ada jawaban dari Allah. Kan Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Itu sebenarnya setelah kalimat itu Allah jawab na'am. Iya. Kenapa seperti itu?
dijelaskan dalam tafsir, itu permohonan Nabi ketika bingung umatnya nanti banyak dosa, tapi bagaimana caranya dosanya diampuni sebelum minta pengampunan. Allahu Akbar. Jadi diampuni sebelum minta pengampunan. Jadi kan itu artinya Robbana la tu'akhidna, ya Allah janganlah engkau azab kami. Innasina kalau kami lupa, au akhtokna kalau kami salah. Kalau itu kan belum salah. Ya, sohe. Belum salah itu sudah dikasih diminta maaf ya. Terus kata Allah, na'am. Allah. Ya, dari situ, wah ini keren ini. Saya buat nangis lah. Wah, jadikan nama itu ya akhirnya. Jadikan nama itu. Tapi pondok antum namanya sama juga? Madrasah Diniyah juga sama, Andaya Maulana. Yang satunya itu ada Pondok Pesantren Tanah Jawi. Oke. Kenapa ya? Tak tembak lagi bentar. Tadi kan antum ngasih nama Anta Maulana terinspirasi dari Ustadz Alwi selalu ngomong gitu sama antum. Ini yang mau ana tanya. Itu dulu awal ceritanya antum kok bisa ngaji ke Ustadz Alwi gimana? Sama satu, kesan apa yang paling mendalam ketika antum di pondoknya Ustadz Alwi? Anak pengen cerita-cerita kayak gini, anak seneng gitu loh. Supaya anak semakin cinta sama Ustadz Alwi. Sebenarnya sebelum anak cerita ini, saya harus konfirmasi dulu sama antum. Anak tidak merasa lebih dulu Ustadz Alwi daripada antum. Anak sebenarnya kalah sama. Saya iri banget sama antum. Bertahun-tahun antum di situ. Ya, tapi antum punya jalan pintas, Bib. Dan saya tidak punya. Ya, itu ya yang Allah. Haifala harus syukuri. Kamu bersyukur kamu. Ngawur, kamu tidak bersyukur kamu. Jadi dulu itu abah saya itu kan dari Kudus. Abah asli Kudus, terus hijrah ke Solo. Sebenarnya abah itu dari keluarga yang muta'alim lah. Santri-santri, mondok, jijit. Kakak-kakak anak juga kiai kampung lah. Yang coro dulu itu kalau kampung pitik itu mau dibelihkan kiai, ya gitu-gitu lah. Nah, itu Mbah Hana. Terus Abah Hana itu karena mondok di Ploso, di Tebu Ireng, di Tambak Beras, tabarukan gitu, di TBS Kudus itu ndak punya biaya. Akhirnya menjadi khadimnya kiai, para ulama kita, para guru kita. Terus karena Abah Hana punya adik banyak, terus Abah Hana mulai merintis usaha tukang bangunan Abah Hana itu. Allah ajib. Kemudian alhamdulillah sukses, terus menjadi antar pulau, kayu, glugu dan sebagainya, terus bisa membiayai adik-adiknya. Wah, ini anak kayaknya bakal bisa nyari antum bahan cuklu. Adik anak 10. Wah, meninggal 3. Hidup 7. Ini harusnya ya seperti itulah. Antum tadi ceritanya kan pengen cerita kalau adik antum banyak ya kan. Iya, lanjut. Terus habis itu ke Solo dapat toko bangunan gitu. Sampai ada beberapa toko yang dikasih ke adik-adiknya, ke abahnya Abah Hana. Terus bilang sama Ana gitu, nah gue kudu minimal yo jadi kiai gitu. Kalau bisa, ini cita-cita aku dari dulu. Karena Abah itu dari dulu nirakati, Bib. Jadi dulu itu orang-orang dulu tuh Masya Allahnya itu mereka nirakati zuriyahnya. Sohe. Sampai hari ini pun masih gitu. Ada namanya puasa Dalailul Khairat. Hari ini masih begitu, tapi orang-orang sekarang enggak gitu. Iya benar. Orang-orang sepuh yang masih sekarang masih hidup begitu, tapi orang-orang sekarang enggak gitu. Anak-anak muda sekarang. Sohe. Nah, ada puasa namanya Dalailul Khairat. Itu Abah Hana itu dulu puasa 3 tahun, 3 bulan, 3 hari. Di kitab. Itu full setiap hari. Kecuali hari-hari yang diharamkan. Ya. Nah, di situ ada nama Ana gitu di kitab dalil. Jadi sebelum Abah Hana ketemu Ibu Ana, itu sudah ada nama Ana ditirakati. Nah, dari dulu sudah ditirakati sama Abah. Ditenanani sing sekolah, sing mondok. Kowe rasah melu ngangkat semen, ndak usah ikut angkat semen kamu harus belajar itu. Akhirnya di pondok saya tetap enggak belajar gitu. Astagfirullahaladzim. Belajarnya ya sak butuhe gitu lah. Tapi itulah hebatnya tirakatnya orang tua. Barokahnya orang tua. Karena saya enggak bisa, saya enggak mengandalkan belajar saya. Justru dari barokahnya orang tua gitu. Ternyata jalan saya mulus gitu. Nah, setelah Abah Hana di Solo, kemudian Ana dipondokkan di beberapa tempat gitu kan. Kemudian Ana barulah merintis pondok. Jadi kan pertanyaan tuh ini ya. Kapan pertama kali ketemu Ustadz Alwi? Gimana tadi ceritanya? Nah itu Abah Hana itu pengen sekali dulu nguliahkan Ana di Madinah.
ini boleh sebut merek babi enggak di sini? Kalau antum oke juga tidak ada masalah kita. Iya. Soalnya kan dakwah antum dan dakwah ana ini sama, ini menyeluruh. 11-12 gitu ya. 11-12 menyeluruh gitu. Ya. Lintas kalangan ya. Lintas kalangan. Siap. Jadi kita itu dulu cita-citanya orang Gontor itu, dan saya dari Gontor. Gitu. Dulu, tadi katanya antum tidak mau cerita. Terpaksa ya? Tidak mau cerita sama orang ini. Oh gitu. Ya khair, marhaba. Ya. Ketika itu cita-cita orang Gontor itu kalau nggak ke Mesir, ke Madinah. Ini saya tidak pernah cerita dimanapun. Karena anak malu, saking malunya ya. Jujur, saya malu. Ketika di Madinah, saya daftar itu dulu biasanya ujian-ujian itu syekhnya dari Madinah ke Gontor, ke pondok-pondok Indonesia, diujikan, kalau keterima dipanggil. Ini Abahana spesial, ente harus ke Madinah, Mukobala. Di sana ujian. Nah, ini ada kisah menarik. Ada kisah menarik. Pas ana salaman sama syekhnya itu ana bungkuk. Bungkuk. Dimarahi gitu ya. Karena kebawa. Karena dulu sebelum dari Madinah, ana mondok di Kudus. Mondok di Kudus itu kan adatnya NU banget. Cium tangan sama kiai. Nggak berani bawa sendal, nggak berani pakai sendal, nggak berani lihat wajahnya kiai. Terus salaman harus gitu kan. Kebawa ke syekhnya itu. Terus kata syekhnya, latar kak, kamu jangan membungkuk gitu. Kamu jangan nyembah saya kata. Terus mungkin karena peristiwa itu, setelah itu pertanyaannya angel-angel, susah-susah sekali. Hafalkan surat Maryam. Sudah sampai puluhan, mundur 5 ayat, mundur 10 ayat. Nah, gitu. Sekelas orang yang hafid, yang mutqin, yang lancar itu harus ngitung dulu, Beb. Lah kita orang, waduh, malas ngitung kan. Latri ya, saya enggak bisa itu. Akhirnya pertanyaannya susah, kita memang syekhnya enggak pengen anak diterima di situ. Akhirnya anak pulang itu dengan galau anak, dengan galau, wah alamat enggak diterima ini. Disitulah Abahana inisiatif untuk mengenalkan ke habaib. Di Solo itu ma'ruf lah ada hall Solo ya. Habib Anis, Habib Alwi, Habib Ahmad itu. Abahana sering hadir dulu, menangi Habib Anis, ya, ngaji tapi enggak di depan, pasti di belakang terus Abahana. Terus habis itu ada inisiatif, wah ini anakku tak dok ini elok, bagus ini. Nah di situ Abahana pertama kali majelis itu dengarkan Ustadz Alwi. Masih surah. Langsung cinta, Beb. Siapa ini menjelaskannya ajib gitu. Langsung akhirnya setelah Ana pulang dari Madinah itu, coba sekarang itu mondok di punya Habib Alwi. Habib Alwi itu punjernya Solo gini. Sana mondok. Ini ada cerita bagus banget ketika anak mondok ini. Ketika mondok, anak kan malu, Beb. Malu. Ya pokoknya anak tuh selalu malu lah. Maksudnya enggak punya apa-apa. Nasihat guru-guru kita kalau mondok tuh harus gelas kosong gitu ya. Ya anak benar-benar gelas kosong. Ketika ngisi biodata itu, Abahana sempat bilang gini, Habib Alwi itu enggak nyari murid banyak. Ketika itu enggak pengen santrinya banyak. Jadi benar-benar ya pengen jadikan orang ini menjadi ulama semua gitu. Anda dengar seperti itu. Ketika itu di Riyadul Jannah namanya, Riyadul Jannah Mojolaban. Itu di situ baru ada musola sama asrama. Belum ada kamar asatid, belum ada. Anda di situ, Anda diterima sama Ustadz, namanya siapa? Ustadz Taufik ya, tapi bukan Ustadz Taufik gitu ya. Ustadz Taufik, terus Anda daftar. Riwayat pendidikan itu anak tak kosongi, tak kosongi. Bener-bener malu karena nanti kalau anak ngisi semua ternyata zong kan, enggak ada ilmunya kan, lebih malu lagi. Mending tak kosongi aja gitu. Setelah itu ternyata Habib Alwi itu punya, entah dari mana beliau ada inisiatif untuk manggil Ustadz Nanang, namanya Ustadz Zainal Arifin, salah satu asatid di Riyadul Jannah untuk nguji Ana. Orang Madura ini beliau. Ya. Atau kenal? Ana pernah podcast sama beliau. Oh iya. Iya. Satu perguruan ya gini. Sempit dunia emang. Terus diuji, langsung baca kitab kan. Ana langsung naik kelas 4. Kan 5, 1, 2, 3, Iqdad, kelas Iqdad, 2, 3, 4, 5, takhusus Hadromut langsung. Langsung kelas 4. Karena kitabnya kan belum diketahui biasanya, belum tahu, makanya kelas 4. Nah,
beberapa, enggak sampai 1 bulan, itu anak dipanggil Habib Alwi. Ayo sekarang ngaji sama saya. Ajib. Ketika itu ngaji berdua saya, berdua. Satu namanya Ustadz Hafiz namanya. Tapi lebih sering anak berdua sama beliau. Kitab Ajwibah namanya. Habib Zain. Tentang akidah itu. Ini Ibrahim bin Smith. Iya. Madinah. Di mana Allah, terus di mana arus, gini dan sebagainya, dikaji semua lah. Terus habis itu, setelah itu anak sampai, Habib Alwi itu Masya Allah ya, sampai nyarikan anak ustadz dari Masjid Agung untuk nerima setoran hafal Quran anak. Ajib. Jadi beliau itu enggak tahu dari mana. Jadi anak sebelumnya kan tahfidz, Bib. Oh berarti Maulana ini punya kewajiban jaga hafalannya. Dicari ustadznya. Padahal anak enggak pernah cerita. Anak kan tak kosongi gitu loh. Tak kosongi. Terus tiba-tiba suruh ngajar, Bib. Tak kosongi loh, Bib. Suruh ngajar. Ngajar bahasa Arab. Sampai ketika itu setelah ngajar bahasa Arab, Ana disuruh ngajar putranya beliau, Ahmad Muhammad, di rumahnya. Terus Ana ngelus dada ini, aku ini sopo gitu loh. Terus santri-santri yang sudah bertahun-tahun di Riyadul Jannah itu sampai agak iri gitu. Itu ini siapa itu? Ana 6 tahun, 4 tahun di sini tidak pernah digoncengkan Habib Alwi. Ana digoncengkan baru berapa minggu digoncengkan, terus diantarkan ke Masjid Riyad. Khidmah di sana. Jadi anak yang buatkan syahi, Habib Syekh, para tamu Hadramut itu dulu anak ikut bantu-bantu bersihkan, bangunkan anak-anak subuh di situ. Ajib. Barokahnya khidmah sama habaib, akhirnya anak disuruh sama abah anak, ente sekarang puasa. Gitu. Seperti mana dulu yang ketika tak amalkan ketika muda, kata abah anak. Anak swan ke Kudus, anak kiainya tak samarkan ya. Di Jekulo. Jadi sanad dalail saya itu Mbah Yasin. Ada sanad dalail Mbah Bashir yang kebanyakan diamalkan oleh santi Jawa. Tapi saya gurunya Mbah Bashir itu Mbah Yasin. Ketika itu Gusnya yang tak sowani kiainya itu sekelas sama Abahana di Kudus. Itu ketika saya minta ijazah puasa, terus kiainya bilang gini, kowe ra kuat. Ente ndak kuat puasa. Wah, anak sudah dikasaf gini gitu. Anak gondok itu bahasa gontor ya. Marah itu. Gondok. Mosok. Anak sudah dibilang enggak kuat, enggak terima aku gitu. Anak harus puasa kayak gitu. Anak harus puasa. Ente kalau puasa 3 tahun. Tapi kalau enggak puasa 4 tahun baca dalail. Jadi setiap harinya ada wirid. Dalail khairat itu majmu'atus sholawat. Semua kumpulan sholawat di dunia ini, semua dari ulama dikumpulkan jadi satu di situ. Nah, anak ngambil yang puasa. Anak ya hanu, Beb. Anak sombong anak ketika itu. Agak terima. Ternyata anak enggak kuat beneran, Beb. Anak enggak kuat beneran. Jadi ketika anak khidmah di Riyadh itu puncaknya pas hol. Pas hol Solo, anak nganterin ke buli orang. Poso. Anak poso. Ambro. Terus sama ada anak lupa sama Habib siapa gitu. Ayo, ente makan sama anak. Ya asli, ente makan. Beb, anak puasa, Beb. Puasa apa? Ini hari Jumat. Puasa apa? Itu enggak belajar mikir gitu. Malah anak diundang-undang gitu. Sana makan. Anak wis sami nawato. Nah, kalau sama Habib anak enggak jadi. Anak makan sampai rumah. Bahana marah-marah. Wah, marah-marah Habana. Karena kalau batal, ngulangi dari awal. Dari 1 lagi hitungannya. Padahal kita sudah hampir 2 tahun. 2 tahun lebih malah. 2 tahun lebih gitu ya. Mau menuju ketiga sudah hatam padahal. Malah batal. Ya ketika itu baru anak paham apa yang dia ngomongin Pak Kiai. Tapi sempat anak izin sama Ustaz Alwi. Mau puasa itu. Pak Alwi sempat mengizinkan tapi mungkin agak berat hati. Karena mungkin dia tahu kalau anak enggak kuat mungkin. Itu hanya puasa itu hanya bagi orang yang mampu menaklukkan ambisinya. Iya. Tapi kalau kita review lagi ya, para ulama itu memang banyak kan puasa. Kayak Imam Nawawi itu, beliau karena yasumud dahra wa la yajma' baina idamain. Imam Nawawi itu setiap hari puasa selama 1 tahun, wa la yajma' baina idamain, dan tidak mengumpulkan 2 lauk pauk kalau makan. Itu kalau buka puasa sama sahur tuh tidak mengumpulkan 2 lauk pauk. Puasa lah kita hari. Dan tidak menikah kan. Terus habis itu anak sowan Abah Ana sama dari marah itu Abah bilang, "Wes, gimana kabar Madinahnya? Kok belum ada?" Akhirnya sowan Habib Alwi. Ustaz Alwi bilang gini, "Ana masih ingat kalimatnya.
Maulana kalau ke Madinah itu membuat hati saya itu pecah gitu, sedih. Allah. Ini semua omongan antum dan semua cerita antum ini bikin merry orang banyak, Gus. Ya, ana enggak niatnya gitu sih, Beb. Antum nanya sih, harusnya itu ana yang nanya gitu. Terus tadi kamu ke Hadramut saja. Dari situlah manut seniko dawuh Hadramut. Tapi ketika itu ana harus melalui bimbingan-bimbingan banyak lah sama dari beliau. Dan akhirnya ana sempat nyari-nyari lowongan, kemudian masuklah di daftar di Jamiah Wasatiyah, Ribat Al-Imam Muhajir, Lil Habib Abu Bakar Anil Masyhur. Itu di bukan di ya Allah dekat Sewun. Saya kok lupa. Lah lupa namanya dia ini. Ya itulah. Di situ ujian keterima. Masya Allah. Gitu. Dan setelah itu ana malah sebenarnya agak sedih saya sebenarnya ke Yaman. Saya malah jauh dari guru saya. Saya malah tambah jauh dari. Tapi kan antum ketemu guru-guru lain yang jauh lebih hebat, Gus. Ya. Tapi ana sudah cinta sama Habib Ali. Ana gitu sudah ya? cinta sama. Jadi bisa jauh kayak gitu ya. Apalagi lihat antum dekat sama Habib Ali itu saya Tapi anak-anak kejadiannya juga gitu, Gus. Artinya pertama kali hadir majelis ngelihat Ustaz Alwi itu tak sawang tuh, ya Allah. Seketika itu juga anak jatuh cinta gitu. Terus anak ingat ya di Manhajusawi kan ada keterangan tentang pertanyaannya Sidna Abdullah bin Abbas kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ayyu julasa'una khair? Qala man dzakkarakum billahi ru'yatuhu wa zada fi ilmikum mantiquhu wa dzakkarakum bil akhirati ilmuhu. Yang kalau kau pandang dia kau langsung ingat Allah. Kau dengar ilmunya dengar perkataannya bertambah ilmumu dan ilmu yang bertambah itu ilmu akhirat. Wah itu semua di Ustaz Alwi. Nah dari situ akhirnya Al-Fakir mulai ngikut waktu itu rohas setiap Kamis ke Solo pas jadwalnya Ustaz Alwi hari Kamis. Sampai akhirnya pokoknya kalau Ustaz Alwi ke Jogja ana mesti hadir. Walhasil dari situlah obrol ringan sampai Ustaz Alwi yang akhirnya Beb, ana akan ke Haifala untuk podcast sama antum. Wow itu berbunga-bunga kayak gitu. Kita pas lihat satu-satu buat gitu kan. Wah ini orang jalan pintas mana ini? Nggak ngerti ana itu mungkin doanya Habib ana mungkin itu. Iya. Insya Allah. Nah terus setelah Ustaz Alwi kesini apa yang disampaikan tentang Haifala? Banyak Ustaz Alwi doakan ya insya Allah lah doa-doa khair. Semoga Haifala ini panjang umurnya Gus. Panjang umur dakwahnya panjang. Karena kan salah satu yang menginspirasi ana itu Said Idrus bin Salim Al-Jufri. Oh ya. Palu. Tuh ketika ana ke Palu ana ngelihat istilahnya napak tilas ya. Keberhasilan dakwahnya beliau yang luar biasa itulah di situ Al-Fakir mendapatkan satu idola dan spirit untuk selalu ya bismillah katanya dakwah ini kan jalan pintas menuju Allah ya. Iya. Jalan pintas menuju ma'rifatullah. Tapi antum tak akoni Beb, antum punya jalan pintas terus Beb. Iya. Google Map antum aplikasinya sudah di-upgrade atau gimana? Kok sudah? Oh, sudah di-upgrade. Makanya cepat ana masih lama yang dulu. Nggak, ini kan bahasa tawadhu antum sebenarnya Gus. Antum tuh juga jalan pintasnya banyak. Antum dari yang antum ceritakan tadi ini kan semua orang-orang hasad sama antum gitu loh. Gitu ya. Iya. Nah, tentang membungkuk tadi. Oke, ini apa nih? Gara-gara ada orang geger soal membungkuk ini. Nah, ini ana mau tanya sama antum. Menurut pendapat antum, sekarang pesantren ini harusnya nanya sama dia ini. Sekarang pesantren ini dianggap feodalisme, Beb. Mana? Ya, nak simpel aja sih kalau jawaban dari ana. Tuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah mengatakan ana abidu man 'allamani harfan min kitabillahi ta'ala. Ana adalah budaknya orang yang ngajari ana satu huruf. Bahkan abdi bukan abdun ya. Abdi. Terus untuk ngajari satu huruf Quran itu harus alim apa sih? Iya. Nah, manhajnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ana budaknya orang yang ngajari ana.
bukan guru itu yang memperbudak Sayyidina Ali, tapi Sayyidina Ali yang pingin jadi budaknya orang yang ngajari beliau. Wah, Sayyidina Ali ini ilmunya digaransi sama Rasulullah. Kata Rasulullah, ana madinatul ilm wa Ali babuha. Ya sudah, kalau itu yang diajarkan oleh Sayyidina Ali, wa hakadha manhajuna. Artinya terlepas dari orang lain melihat dan mengatakan apa, tapi Al-Fakir pribadi merasa ketika berinteraksi dengan para guru ini kan Masya Allah orang-orang yang mencerahkan hidup kita lah. Tidak berlebihan kalimat laulal murabbi ma'araftu rabbi. Jadi ketika Al-Fakir ngerasa setelah hidup ini bertemu dengan guru, arah hidup jadi lebih jelas, jadi lebih ngerti Allah, jadi lebih kenal Rasulullah, jadi lebih kenal diri sendiri dan lain sebagainya, anak merasa hidup anak berubah 180 derajat. Nyaman sekali hidup di bawah bimbingan guru ini. Jadi dengan senang hati Al-Fakir berkhidmah. Kalau seandainya dikatakan budak atau jongos, dengan senang hati, tidak ada masalah. Dengan senang hati itu keinginan hati kami, bukan kami dipaksa oleh guru-guru kami kan gitu. Cuma mereka kan layak rifuha ilaman dakoha, Gus. Layak rifuha ilaman dakoha. Banyak orang yang melihat guru itu sebagai ya sesuatu yang dohir saja. Tidak ngerasakan interaksi batiniah dengan guru. Kita sebagai murid ketika dikasih tangan sama guru itu sesuatu yang luar biasa loh. Kita nyiumi beliau itu adalah gitu ekspresi cinta dan rindu kita sama beliau. Bukan gara-gara kita dipaksa seperti itu. Ambungan sikilku misalkan enggak loh. Kalau seandainya Ustadz Alwi ngizinkan, anak mau dengan senang hati gitu. Sebagaimana kemarin juga di podcastnya, bukan podcast ya, kontennya Gus Acir itu loh, disebutkan tentang bahwasanya Imam Muslim, sahih, beliau yuqabbil ra'sa yuqabbil rijla syaikh, ya kan, Imam Bukhari. Apakah kita bisa katakan bahwa beliau guru? Apakah kita bisa katakan Imam Muslim ini sesat? Apa bisa kita katakan orang ini tidak paham Quran dan Sunnah dan berlebihan dalam adab? Kan enggak. Sebenarnya dalilnya banyak. Dalilnya banyak. Sahabat Abu Bakar pernah nyium tangannya Nabi. Banyak sekali. Sayyidina Adas nyium kakinya Rasulullah. Keningnya Rasulullah, tangannya Rasulullah, kakinya Rasulullah. Wah, Rasulullah membiarkan. Wah, ada sunnah. Iqrarun Nabi kan. Terkadang gini, kita kalau mikir, itu kenapa sih jadi kiai enak banget diciumi tangannya sama santri. Loh, sekarang gini, terkadang itu kiai ngasih tangan ke santri itu memberikan kelegaan untuk santrinya. Jadi itu dia itu jadi bukan menganggap dirinya. Jadi menilainya memandangnya bukan dari sisi dirinya tapi dari santrinya gitu. Karena membuat seneng santrinya. Karena gitu. Santri nek ngelihat tok ndak salim nih kan kurang puas gitu loh. Gitu loh. Iya. Masyaallah. Ini tentang pesantren banyak. Insyaallah. Pandangan antum gimana? Pesantren sekarang diserang terus. Kalau pandangan antum gimana, Gus? Pandangan antum dulu nanti tak jawab gitu loh. Iya. Ya, artinya sudah lama guru-guru kita menyampaikan soal ini kan. Bahwa memang ada pihak-pihak yang punya hajat terhadap potensi-potensi di Indonesia ini. Dan penghalang utamanya adalah para ulama yang robbani, yang mukhlisin, yang lurus, minal habaib, minal kiyahi, minal gawakis, dan lain sebagainya. Ketika posisi mereka tidak membahayakan kepentingan mereka, ya dibiarkan saja. Tapi ketika mulai mengancam hajat dan kepentingan mereka, ya pasti akan diserang habis-habisan. Kemarin habaib sudah, ini sekarang mulai geser geser ke pondok pesantren, para kiai, para gus. Tapi ya insya Allah kita akan suarakan, Gus. Artinya dengan apa yang Allah titipkan sama kita akan sampaikan pembelaan dan posisi kita bahwa mereka adalah orang-orang yang sangat layak untuk dihormati karena ilmunya. Mereka lah yang mengenalkan kita sama Allah. Mereka yang ngajari kita rasa takut. Yang jadi bentengnya umat Islam lah dari zaman dulu sampai hari ini. Karyawan nyium tangannya majikannya enggak masalah. Enggak ada masalah. Santri nyium kiainya dipermasalahkan. Cowok nyium tangan pacarnya romantis katanya. Romantis. Padahal nih ilanar. Ini yang jelas-jelas ilajana masuk berlebihan. Gimana konsepnya? Kiai yang setiap hari ngaji kitab
Yeah. Dikomentari sama orang yang setiap hari ngurusi dunia. Setiap hari scroll, ya Allah. Aduh. Pendapat antum gimana Gus? Itu ini? tadi pendapat. Oh itu sudah gitu ya. Apa lengkapnya Gus? Lengkapnya. Antum mau ngasih tambahan apa gitu loh? Ana sama kayak Prof sama antum, sama. Ya khair itu sudah. Yes, kita doakan semoga pesantren kedepannya semakin. Ya Rob, ya Rob. Ya sudah. Ya karena pesantren itu dari awal kemerdekaan bangsa ini sudah mengawal sampai zaman ini. Kalau kata Laura Ismail, kau jangan membentur-benturkan kepalamu ke gunung. Karena gunungnya tidak akan geser sama sekali. Kasihanilah kepalamu. Yeah. Artinya orang-orang yang hari ini mau menyerang para ulama, kasihanilah kepala kalian sebenarnya. Bukan kasihan ulamanya. Wong gaharu itu semakin dibakar semakin wangi. Kalau katanya Ustaz Taufik, pupuk itu bau tapi menyuburkan. Buktinya setelah para habaib difitnah macam-macam, buktinya Hall Solo justru 2 kali lipat pesertanya. Hari ini pondok pesantren diserang, para kiai difitnah macam-macam. Insya Allah tahun depan santri yang daftar di pondok-pondok ini jauh lebih banyak. Semakin banyak. Justru orang terbuka. Yang dulu tidak mau tahu, jadi tahu. Habib Segaf itu pernah ngomong, kaum muslimin di Indonesia yang jutaan ini, 250 juta lebih itu yang kenal para habaib, ulama, tuan guru, kiai, gawakis, para orang-orang alim ini tidak sampai 15%. Karena pikir nanti dengan fitnah-fitnah ini yang sebelumnya tidak tahu jadi tahu, yang sebelumnya tidak tertarik ngaji jadi pingin ngaji, yang dulunya masa bodoh sama pesantren jadi pingin tahu. Orang-orang kaya yang dulu tidak mau peduli dengan pesantren, dengan adanya runtuhnya pesantren ini, dan itu mereka mungkin jadi lebih perhatian. Itu kan niat awalnya untuk menyerang, tapi malah jadi bumerangan balik bagi mereka. Dan Allah mengatakan dalam Al-Quran, wala yahiqul makrus sayyi'u illa li ahli. Kelas, tamam. Jangan takmim ya, menyamaratakan. Nek pesantren ini bermasalah, terus samarakatan semua pesantren masalah. Itu ada jahiliyah, Begitu podcast hari ini. Sudah mau maghrib. Seru sekali kita ngobrol sama Gus Maulana sore ini. Kayaknya kita perlu lanjut di episode berikutnya, guys. Karena beliau ini Gus yang paling santai di alam semesta. Sulit sekali mencari spesies yang seperti beliau ini. Semoga beliau ini, kalau bahasa Arabnya katharallahu amthalahum, semoga Allah memperbanyak yang seperti beliau ini. Dikembang biakkan jadi banyak ya. Ana mau cerita terakhir. Apa ini? Nah ini kan kalau dipancing-pancing gini keluar, Pak. Seneng kan? Jadi orang gampang dipancing kayak gini nih seneng. Biasanya muhibbinya habaib itu pecinya putih. Gitu. Nah, kenapa ndak antum nanya? Antum nyantri di habaib. Ini anak ini muhibbinnya antum, makanya anak yang pakai peci putih. Gitu loh, paham ndak ente? Ndak habib. Jadi gitu ya teman-teman sekalian, dirahmati Allah. Udah kejawab kan pertanyaannya kenapa? Lah tapi kenapa antum pakai peci hitam, Gus? Jadi gini, Beb. Anak dulu pakai peci putih terus. Oke. Pakai peci putih terus. Oke. Sampai saya pernah dengar dari murid-muridnya Ustaz Alwi. Ini benar apa enggak? Perkataan Ustaz Alwi saya enggak tahu, tapi murid-muridnya bilang, Ustaz Alwi itu pernah bilang, santri saya jangan sampai pakai peci hitam. Kecuali mau jadi presiden. Wajib. Gitu. Nah, jadi ini ada misinya di situ ya. Bukan, Ana bukan mau jadi presiden. Apa itu? Ya, tapi gini. Ana tuh setelah ngaji sama Gus Baha. Ana kan dulu kan ngerasakan pondok modern, pondok salaf, pondok tahfidz, pondok habaib. Ana semuanya ngerasakan. Peci semua warna Ana sudah pernah ngerasakan. Blangkon, batik. Ana enggak blangkon. Ana blangkon enggak. Ya, Ana enggak belangkon. Jadi Ana enggak mau bicara ke situ ya. Nanti ngarah ke sana. Ana enggak mau. Jadi dari peci hitam terus peci putih lagi, terus peci coklat, peci Allah. Jadi dari peci ini kan kesunahan ya. Dari selain kesunahan, saya mau cerita. Ini bagus banget cerita. Gus Bah itu pernah bilang gini, daunnya Mbah Maimun, kamu itu jangan pakai peci putih. Karena dulu itu peci putih itu adalah peci yang sudah haji. Dan dulu peci putih itu harganya 5.000, 5.000, 8.000 gitu. Nah, orang dulu mau haji jual sawah dulu. Kok mbok saingi dengan ketu 5.000? Nah, itu tidak benar kata Gus Bah. Saya tuh mikir aku. Iya ya. Aku mikir. Sebentar ya. Saya tidak menyalahkan Habib yang peci putih loh ya. Sebentar. Jadi kan saya ada fase-fasenya itu.
Nah, ketika itu anak mikir, wah, anak dari perkataan Ustadz Alwi, jangan ada yang pakai peci hitam kecuali jadi presiden. Anak harus jadi salah satu muridnya Ustadz Alwi yang pakai peci hitam yang sukses. Istimewa. Ini jebol enggak ini? Enggak apa-apa. Jebol tak bikinkan lagi, Gus. Nanti Itu yang kan pertama. tinggal beli kayu di tempatnya Abah tuh. Itu yang pertama. Yang kedua, anak jadi muhibinnya Habaib, tapi yang pakai peci hitam. Istimewa. Lain berarti ya, teman. Lain. Istimewa ya. Iya. Limited edition. Iya. Only one in this world. Tapi anak pakai baju putih ketika di rumah, Beb. Oh gitu. Di rumah. Karena di rumah anak bayangkan anak sudah haji. Oh gitu. Iya. Bayangkan. Bayangkan. Insya Allah sebentar lagi anu berangkat, Gus. Iya. Saya maksud Insya Allah. Insya Allah. Nah, itu dari sekian karakter peci di pondok pesantren itu ada sifat dan adat setiap pesantren yang tak pelajari. Dan ada filosofi di masing-masing pemakaian jenis peci ya. Yang penasaran insya Allah kita akan sambung pada episode berikutnya. Banyak lagi nih cerita-ceritanya, wah seru-seru. Kalau dihabiskan sekarang semua, wah nanti anak tidak bisa ketemu beliau lagi. Insya Allah kita sambung pada episode berikutnya. Insya Allah Haifala akan menyediakan peci Haifala. Nanti di bawah ini ada keranjang kuning. Peci putih ada logonya Haifala insya Allah ya.